Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Selamat pagi sahabat Tarakan, dimanapun sahabat Tarakan berada. Apa kabar? Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya siap untuk bersama-sama belajar dari podcast YouTube Live Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tarakan. Bersama saya Dr. Zulfi Okmanida Syarif SPKJ atau Dr. Vivi sebagai host di podcast hari ini. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita Dr. Mustari, spesialis anak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semangat ya. Waalaikumsalam. Baik sahabat Tarakan, pagi hari ini kita akan bersama membahas satu topik yang memang sangat menarik ya untuk dibahas, yaitu gagal ginjal akut pada anak. Bagaimana menyikapinya? Nah, tentunya untuk sahabat Tarakan yang baru saja join, baru pertama kali mengikuti YouTube Live, silakan subscribe dulu ya. Subscribe channel YouTube RSUD Tarakan Jakarta. Dan silakan sahabat Tarakan meninggalkan komentar di kolom komen. Boleh diketik-ketik ya salam-salamnya. Dan juga nanti boleh menuliskan pertanyaan yang mungkin akan kita bahas bersama di sesi tanya jawab di akhir acara podcast pagi hari ini ya. Baiklah, sahabat Tarakan, kita bermaksud membahas topik ini karena dalam 2 bulan terakhir ya, itu kita dikejutkan dengan berbagai pemberitaan ya, pemberitaan mengenai gagal ginjal akut misterius nih pada anak ya. Oleh karena itu memang kita menghadirkan narasumber yang kompeten pagi hari ini, yaitu Dr. Mustari, spesialis anak. Dr. Mustari ini pendidikannya lebih banyak di Makassar ya, Dok ya. Dari SD, SMP, SMA, kemudian Fakultas Kedokteran juga di Universitas Hasanuddin Makassar, dan spesialis anaknya juga dari Unhas Makassar. Kemudian beliau ini juga pernah bertugas di Puskesmas Liukang Tupak Biring di Sulawesi Selatan, dan kemudian di RSUD Soasio yang sekarang jadi RSUD Tidore ya. Dan tentunya dari 2010 akhir sudah bergabung di RSUD Tarakan Jakarta. Apa kabar Dr. Mustari? Alhamdulillah. Sehat ya, Dok ya. Dok, akhir-akhir ini tuh orang dikejutkan dengan berita gagal ginjal akut misterius gitu kalau di pemberitaan ya, Dok ya. Katanya sudah berapa 300-an anak ya, Dok ya. Ya yang terkena gagal ginjal akut misterius di Indonesia ya, sahabat Tarakannya. Nah, kita langsung aja ya bertanya kepada narasumber kita Dr. Mustari. Apa sih, Dok, gagal ginjal akut itu? Mungkin dokter silakan menjelaskan. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita bicara tentang gagal ginjal akut, maka mungkin sekedar sekilas mengingatkan kembali bahwasanya setiap orang punya 2 ginjal paling tidak yang normalnya. Terima kasih ya kan. Dimana sebenarnya disiapkan 2 itu memang karena ginjal ini punya fungsi sebagai penyaring untuk semua metabolit atau bahan-bahan yang beracun yang harus dikeluarkan, terutama yang bisa dikeluarkan lewat urin. Ginjal sebenarnya itu ininya, itu intinya. Ya. Nah, terkait dengan gagal ginjal ini, maka sebenarnya setiap kondisi di mana terjadi penurunan fungsi ginjal dan kemudian akhirnya berakibat pada turunnya juga jumlah produk ginjal sendiri dalam hal ini urin, maka itu bisa masuk dalam kelompok sebagai gagal ginjal nanti. Dan kemudian itu ininya. Kemudian adanya sifat akut itu berarti terjadinya dalam waktu yang biasanya antara itu bisa masuk dalam sampai kurang lebih 2 mingguan, itu baru kita sebut dengan akut. Sedangkan kalau sudah bulanan biasanya kita sebut dengan gagal ginjal kronik. Itu ininya. Dan fakta lagi sebenarnya bahwasanya gagal ginjal ini selalu ada sih sebenarnya di setiap bulan di banyak rumah sakit. Kalau seperti kemarin karena beritanya mulai dari teman-teman di RSCM yang gelisah karena kenapa dalam Agustus September itu laporannya tiba-tiba lompat. Iya, itu dan malah untuk sampai hemodialisa, sampai cuci darah. Itu akhirnya teman-teman di sana menghubungi IDAE dan kemudian dibahas dan kemudian langsung kontak ke Kemenkes juga, karena ternyata angka kematiannya tinggi, itu bisa sampai 50-60%. Jadi
Jadi di awal-awal itu sampai 70% perhitungan. Jadi karena itu akhirnya jadi perhatian kita untuk ini. Karena biar bagaimana juga satu nyawa anak itu akan sangat berarti untuk terutama keluarganya, belum lagi kepada kalau kita kait-kait sampai ke bangsa kita juga pun seperti itu. Betul. Itu ininya. Jadi setiap ada penurunan fungsi ginjal dan kemudian tidak dapat mengalami perbaikan kembali, maka itu kemungkinan bisa mengarah ke situ. Itu intinya. Intinya itu ya. Jadi ada penurunan fungsi ginjal ya, Dok ya. Dan sebetulnya berarti sahabat Arakan kasus gagal ginjal ini ada ya, setiap saat bisa dibilang ada. Setiap bulan malah Setiap bulan selalu ada. Cuma memang ada peningkatan ya, 2 bulan terakhir. Biasanya 1 paling 2 sebulan, ini kok tiba-tiba dilaporkan dari banyak rumah sakit di seluruh Indonesia, dan itu secara ini naiknya linear, naik terus. Naik terus, dan tadi angka kematiannya yang dan lumayan itu ya Dok ya, memperhatikan ya. Baik, jadi kalau tadi kata dokter kan memang ada penurunan fungsi ginjal. Terus gejalanya seperti apa sih Dok, supaya para orang tua nih sahabat Arakan bisa tahu apa nih kira-kira gejalanya? Jadi kebanyakan kasus-kasus, terutama kasus gagal ginjal akut yang sekarang banyak terlaporkan itu biasanya selalu diawali dengan demam. Demam dulu. Ya, sampai sekarang pun akhirnya demam masuk salah satu kriteria yang jadi perhatian untuk misalnya ibu-ibu di rumah. Kalau anak saya demam, maka cari ini lagi. Kemudian itu nanti bisa mengarahkan ibu-ibu di rumah misalnya atau orang tua di rumah mencurigai. Nggak boleh mendiagnosis ya, nggak boleh. Itu hanya udah pasti curiga bahwasanya jangan sampai anak saya terlibat kasus seperti ini. Ya. Hal-hal seperti ini maksudnya. Itu intinya. Jadi demam biasanya sampai antara 7 sampai 14 hari. Jadi yang saya kata tadi definisi akut itu ya, jadi sampai kurang lebih 14 hari demamnya, dan kemudian diperhatikan bahwasanya anak ini kok makin hari misalnya makin jarang kencing. Kalau misalnya anak-anak yang pakai pembalut di bawah, maka kok makin hari jumlah pembalut yang basahnya makin sedikit. Seperti itu. Dengan itu mesti jadi perhatian ibu. Dan apalagi kalau misalnya anak-anak atau bayi ini tidak ada riwayat dengan penyakit ginjal sebelumnya. Jadi 3 tanda kardinal itu yang sudah kita inikan bahwasanya bisa menjadi tanda perhatian untuk orang tua untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan anaknya. Memeriksakan anak ya. Cuma mesti memang diingat juga bahwasanya bisa saja anak kita sebenarnya kurang pipis, maaf ya kalau saya pakai istilah lazim, kurang buang air kecil misalnya, ya karena anak kita kan demam. Kemudian demam kan biasanya akan terjadi peningkatan pengeluaran panas, dan juga artinya akan terjadi hidrasi yang berlebih, dehidrasi yang berlebih. Akhirnya karena keringatnya banyak keluar, jadi cairan yang keluar juga jadi banyak, jadi akhirnya tubuh mengkompensasi dengan menahan cairan karena itu urinnya sedikit. Makanya di saat-saat misalnya begini, tidak juga begitu anaknya panas kemudian tidak kencing atau kurang kencingnya lantas curiga seperti itu, karena tetap yang harus kita perhatikan adalah kondisi ini adalah kondisi dalam keadaan anak terhidrasi cukup, cairannya cukup. Jadi karena itu bila misalnya ada anak di rumah yang panas, maka perhatikan dulu minumnya gimana, ya, cairannya gimana. Jadi dan tidak harus itu air putih tok, ya kan? Jadi kita bisa menghitung semuanya, memperkirakan kira-kira air minum atau cairan yang masuk ke anak saya ini sudah cukup atau tidak. Itu yang ini. Kecuali memang kalau tidak cukup ya dicukupkan dulu. Kalau tetap terjadi misalnya setelah kita cukupkan minumnya, kencingnya misalnya atau pipisnya berkurang, maka itu mungkin. Ya. Nah itu silahkan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Yang terdekat ya. Jadi ada demam, terus kemudian tadi
produksi urinnya ya, pipisnya berkurang gitu ya. Tidak ada riwayat. Sebelumnya nggak ada riwayat nih, nggak ada riwayat penyakit ginjal ya, gangguan ginjal sebelumnya. Tapi pastikan dulu ya sahabat Arakan bahwa anaknya minumnya cukup gitu ya, terhidrasi cukup gitu. Baru kalau memang ada tanda-tanda tadi, silakan memeriksakan diri ya ke layanan kesehatan. Sebetulnya penyebabnya apa sih dok? Bisa terjadi gagal ginjal itu apa penyebabnya? Sampai saat ini untuk kasus-kasus yang banyak dilaporkan itu sebenarnya belum ada penyebab khusus atau spesifik yang di kecurigaan. Ada dulu dicuriga perpanjangan dari COVID. Itu dicurigai long COVID ya. Dan kemudian kalau di anak itu ada yang namanya MISC, multifunctional inflammatory syndrome. Nah itu awalnya dicurigai seperti itu. Karena memang pada pasien-pasien COVID jumlah gagal ginjal akut itu juga lumayan, ada kira-kira 20%-an di antara pasien-pasien COVID. Anak itu ada juga akinya atau gagal ginjal akutnya. Akut ya. Ya, karena itu akhirnya dulu dicurigai seperti itu. Kemudian ini juga yang lagi top-topnya sekarang adalah keracunan etilen glikol itu. Itu pun sebenarnya kan karena kebanyakan biasanya nih orang tua kan di rumah suka begitu anaknya panas sedikit langsung kasih minum obat panas. Nah ya seperti itu. Jadi akhirnya ada di situ juga. Kemudian kecurigaan adanya infeksi virus yang langsung menyerang ke ginjal juga jadi kecurigaan. Jadi karena itu akhirnya memang sampai saat ini memang belum jelas ya dok ya. Belum bisa kita anukan bahwasanya penyebabnya ini yang pastinya. Ini seperti itu. Seperti itu. Walaupun dari Badan POM ada menarik beberapa edaran ya untuk obat-obat tertentu ya dok, tapi belum pasti itu gitu ya penyebabnya ya dok ya. Memang penarikan ini kelihatannya adalah upaya dari pemerintah untuk tidak menambah atau membuat makin lama kasus ini pada anak. Jadi pemerintah dengan endorse dari IDAI itu dengan cepat berusaha memotong karena dicurigai salah satunya adalah seperti itu. Kemudian itu pun setelah kita terima banyak laporan dari teman-teman di Gambia, dan memang mereka menyatakan bahwasanya sebagian dari kasus-kasus di kami di negara Afrika sana gagal ginjal akut yang misterius ini ternyata ada bukti-bukti bahwa itu karena keracunan dari etilen glikol dan turunannya yang masuk dibuat di dalam campuran obat-obat sirup. Makanya akhirnya BPOM melarang semua sirup ya. Kan semua sirup sediaan untuk anak. Untuk sementara kita istirahatkan. Dulu. Ya, kita istirahatkan dulu. Nah itu sempat tuh orang tua pada cukup panik ya dok ya. Bahkan gimana langsung dibuang-buang gitu. Terus bingung kalau demam gimana nih dok anak saya kayak gitu kan. Gimana tuh dok? Apakah harus pakai tablet digerus apa gimana? Sebenarnya prinsip untuk menurunkan demam itu adalah dengan mencukupkan cairan. Kasarnya anggaplah kalau demam itu api maka dipadamkan dengan air. Gitu. Nah sekarang sisa bagaimana tubuh anak itu dibanyakkan cairannya. Dengan begitu maka suhu badannya pun itu akan bisa tanda kutip didinginkan dengan cara seperti itu karena sistem mekanisme pelepasan panas kita itu adalah selalu dengan mengambil cairan yang ada di dalam tubuh kita dulu. Stoknya diambil dulu. Ya. Setelah itu baru kita bantu pakai kompres. Kompres. Kalau juga tidak mempan barulah turun si obat ini misalnya kan. Karena dulu banyak sirup pakai yang sirup tapi ada larangan akhirnya ya terpaksa ya. Digerus-gerus dulu sementara ya. Anaknya sudah pintar telan obat ya udahlah. Telan obat. Pilihan yang bukan sirup untuk sementara. Untuk sementara ya. Ya jadi sembari kita menunggu ya dok ya, mungkin menunggu hasil-hasil pemeriksaan lebih lanjut ya, apakah memang ini berkaitan, ya memang amannya kita menghindari dulu penggunaan obat sirup. Dan tadi sebetulnya
para orang tua ya, sahabat Tara kan bisa menggunakan dulu cara-cara untuk menurunkan demam pada anak ya. Pastikan dia banyak minum ya dok ya, dikompres gitu, baru nanti penggunaan obat penurun panas ya. Juga dengan misalnya tidak malah membungkus anak karena Oh dibungkus ya? ya di banyak daerah kalau anaknya panas itu mereka malah bungkus dengan ininya supaya katanya dia berkeringat. Kalau dia berkeringat maka penurunan panasnya juga bisa. Secara ini sih iya, tapi kadang-kadang malah bikin anak jadi makin gelisah. Makin gelisah ya. Ya. Kalau memang misalnya mau dianukan seperti itu, mungkin cara yang lebih baik adalah anaknya dipeluk sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Ya, karena maka tubuh ibu atau orang tuanya dan anak akan saling bertukar panas. Nah, artinya kalau yang tinggi akan turun dan yang misalnya rendah akan naik sedikit untuk menarik panas dari yang tinggi itu. Itu kalau kita lihat banyak dipakai di daerah-daerah yang ini. Makanya mereka suka nempelkan Nempelkan ya, skin to skin ya dok. Iya. Lebih bagus ya mungkin. Terutama untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya, bayi gitu. Karena itu juga bisa menenangkan anak atau bayinya. Kegelisahan ya. Seperti itu. Iya, karena anak kecil kalau demam itu rewel ya dok ya. Dia pasti kan maunya digendong terus atau meluk mamanya terus. Iya, itu. betul. Itu yang kadang bikin orang tua cemas ya dan panik ya. Baik. Jadi kalau misalnya anak demam, terus kok pipisnya sedikit nih gitu ya, udah mulai agak ada kekhawatiran. Nah itu misalnya nih orang tua bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau ke dokter gitu. Itu apa tahapan apa yang akan dilakukan dok biasanya pada anak? Ya, jadi biasanya tugas kesehatan dalam hal ini misalnya dokter kalau di poli atau di IGD misalnya, itu mereka pasti akan nanyakan dulu panasnya berapa lama, kemudian karena terkait ini otomatis akan banyak pertanyaan tentang obat-obat apa yang dia minum, apakah ada yang dari sediaan sirup atau tidak, itu kan pasti akan tanya seperti itu. Dan mereka akan meriksa dan kemudian sebagai bagian dari pemeriksaan penunjang biasanya mereka akan periksakan darahnya, kemudian kencingnya, dan kadang-kadang memang salah satu yang untuk melihat fungsi ginjal itu adalah dengan melihat yang namanya ureum creatinine itu. Itu biasanya diperiksa di pipisnya, di kencing. Mereka akan lihat itu dulu. Kalau misalnya ada kecenderungan bahwa dengan melihat angka ureum creatinine yang naik dari batas normal, maka sekarang misalnya fasilitas kesehatan itu bisa mengajukan untuk kecurigaan gagal ginjal akut. Dan sambil itu otomatis mereka akan menahan pengobatan, terutama pengobatan yang sirup-sirup. Pasti akan dialihkan lagi ke pengobatan yang puyer atau puyer ya dong ya. Ini seperti itu. Sambil terutama biasanya mereka akan menjamin cairannya. Ya, mastiin cairan. Ya, kalau memang tidak bisa, ternyata tidak bisa minum ya, mungkin akan dipasang infus. Beri cairan yang cukup, dan akan dilihat lagi kembali bagaimana produksi urinnya setelah cairannya cukup. Sebagian besar sih kembali itu artinya GGA-nya jadi gugur karena jadi gugur karena udah ya. Artinya produksi urinnya lebih baik. Itu sudah. Tapi pasti dirawat nggak sih dok? Pasti dirawat inap nggak nih? Kalau yang dicurigai tadi oleh ini biasanya akan diminta dirawat dulu karena kan beberapa pemeriksaan dan sampel akan diambil dan kemudian dikirimkan ke laboratorium kesehatan. Kalau kita di lab sudah diperiksa dan ada namanya form PE yang akan dikirimkan ke situ untuk membuktikan apakah benar kecurigaan ini atau tidak. Pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail tentang penanda infeksi, penanda gangguan gangguan pembekuan, itu semua akan diperiksakan di situ. Itu sih itu ya yang ininya ya. Tahapan yang akan dilakukan ya. Kalau misalnya sahabat Tarakan membawa anaknya nih ya yang tadi mengalami gejala-gejala seperti yang disampaikan tadi ke fasilitas kesehatan. Jadi akan diperiksa dulu, diperiksa darah, periksa urin ya, kemudian dipastikan cairannya dan dilihat apakah memang perlu dirawat ya di rumah sakit, khususnya yang memang
mengarah ya kecurigaannya ke arah gagal ginjal akut tadi ya. Nah, kalau itu kan kalau misalnya memang sudah ini ya dok ya, sudah ada gejala-gejalanya gitu. Tapi karena para orang tua ini semenjak ada gembar-gembor berita ini pada takut semua gitu ya. Lalu mereka ingin tahu bagaimana sih biar nggak ngalamin itu, biar nggak sampai gagal ginjal akutnya seperti apa gitu. Ada nggak tahap pencegahannya gitu dok? Kalau kami biasanya istilahnya tahap pra rumah sakit. Pra rumah Pra rumah sakit. sakit atau pra fasilitas kesehatan. Itu artinya di rumah. Di Itu rumah. tadi anaknya demam, Mm-mm. jalankan kompresnya, cukupkan cairannya terutama, Mm-mm. ya kan? Itu dan kemudian kalau memang misalnya ada obat-obatan ya terpaksa kita pakai obat-obatan yang tidak sirup dulu. Yang tidak sirup. Itu saja yang penting. Kalau ini sih sebenarnya salah satu juga yang bisa kita bikin. Kadang-kadang orang tua bingung nih, berapa banyak anak saya kasih minum misalnya kan cairan berapa gitu. Iya. Ada rumus kasar ya, rumus kasar untuk gitu. Jadi misalnya kalau anak di bawah 10 kilo beratnya, maka itu kita pakai 100 cc per kilo. Jadi kira-kira dia akan anaknya minumnya seliteran. 1 liter. Kalau di bawah 10 kilo ya berat badannya. Kilo, ya. Jadi kalau misalnya sudah 20 kilo, 30 kilo itu berarti dia akan ada di area sekitar 1.500-an sampai 1.250 sampai 1.500-an cc seharinya. Ini pun ya itu tadi tidak harus air putih toh, pasti begah anaknya, Iya. pasti tidak mau minum anaknya kalau minum itu. Tidak apa-apa, kasih saja misalnya dalam bentuk sediaan susunya, sediaan tehnya, ya kan. Kalau kebetulan anaknya suka buah dan kemudian dia mau berikan jusnya, dan di bagian dari total cairan yang masuk ke anak. Itu anunya. Ya kita sih pengalaman selama ini kalau cairan cukup, urin anak tiba-tiba akan banyak lagi. Akan kembali ya, ini ya. Kasarnya itu tadi dia akan pembalutnya, istilah saya, itu akan lebih sering, ya kan? Iya. Lebih sering diganti Penuh ya, lebih sering popoknya penuhnya. gitu ya. Berarti kalau misalnya kayak tadi minuman jus atau teh itu bisa dihitung juga cc-nya itu ya, dok ya? Iya. Bisa kita Boleh hitung masuk. sebagai total cairan ya di dalam satu hari. Nah itu ilmu ya para sahabat Tarakan ya, parents, supaya kita tidak langsung cemas ketika ada gejala-gejala tertentu pada anak, tapi kita coba lakukan tahap-tahapan tadi pra rumah sakit gitu ya dok ya. Jadi sebelum ke dokter, sebelum ke layanan kesehatan, kita lakukan dulu tuh cara-cara yang baik ya di rumah. Tapi kalau misalnya orang tua melakukan kayak cara-cara yang sifatnya tradisional gitu gimana dok? Contoh misalnya ada yang pakai bawang lah apa untuk nurunin demam gitu dok? Iya, saya sih Macam-macam deh pokoknya tradisional. Saya dapat pengalaman itu waktu saya tugas di sana. Waktu di daerah ya? Di daerah. Di Maluku Utara maupun di Sulawesi Selatan. Memang banyak mereka memborehkan. Sampai sekarang pun saya lihat ternyata banyak di Jakarta ini pun. Di kota besar pun masih ada. Saya masih dapat mereka borehkan minyak kelapa, pot irisan bawang merah, kan, diborehkan. Sebenarnya ilmu cocokologi. Jadi itu semua adalah membantu meratakan panas di seluruh badan anak. Meratakan. Iya. Jadi dengan ceritanya kan kita kan ingin kalau urusan demam ya, kita kan ingin demam ini turun pada anak. Iya. Kadang-kadang kan ada orang tua mengeluh kok kepalanya panas, badannya dingin atau kakinya dingin kan gitu. Sekarang kita tahu bahwasanya kulit adalah salah satu bagian dan kepala adalah bagian yang terbesar yang bisa melepaskan panas di tubuh kita. Jadi akhirnya orang tua kita dulu, akhirnya bagaimana caranya dia bikin panasnya itu rata. Merata. Ya, dengan begitu pelepasan panasnya kan jadi lebih cepat. Karena luas permukaan tubuhnya jadi lebih besar. Oh gitu. Ya, kan? Karena kan luas permukaan tubuhnya lebih besar dari orang dewasa. Iya. Ya, jadi dengan meningkatnya luas permukaan tubuh, maka pelepasan panas jadi lebih bagus.
Bagus, lebih Ya cepat kan? ya. Cepat. Oh. Ini selalu, wah setelah digoreng begini anaknya turun panasnya. Ya iya. Karena merata Merata demamnya. turunkan Oh gitu panas. ya. Iya. Dari mana ya orang zaman dulu tuh dok ya ilmunya? Coba-coba. Ya cocokologi dan Cocokologi dan coba-coba. dan itulah kebijakan lokalnya kan kita Iya. seperti itu. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal yang terjadi adalah seperti itu. Dan sebenarnya prinsip itu kan kita pakai. Iya. Pada saat kita melakukan kompres, dulu kita diajari kalau mau menurunkan panas, kompresnya dong dengan kompres air biasa atau air dingin. Tapi makin kesini diteliti ternyata dengan air yang bersuhu lebih hangat, malah lebih cepat suhu badan lebih cepat turun. Ya. Nah kalau kita kaitkan dengan yang tadi, ya kan, bayangkan badan panas digosok dengan minyak kelapa. Minyak itu kan akan menahan panas lebih lama. Tapi dengan cepat juga karena kalau permukaannya luas. Dia cepat juga menguap. Sama kan? Sebetulnya itu sama prinsipnya ya. Jadi sekarang kalau misalnya tidak menerima minyak kelapa dan bawang karena baunya, ya kan lebih bagus kompres hangat. Kompres hangat anaknya. Oh, gitu. Seperti itu. Dan dititik beratkan di arah kepala, di daerah kepala. Ya kan kalau yang kan selalu diajarkan tempel di dahi dan kemudian di semua lipat-lipatan tubuh. Karena memang di situ adalah letaknya pembuluh darah yang lebih dekat ke permukaan. Lebih cepat ya. Kira-kira begitu. Ya, ini ilmu yang perlu kita ketahui ya, karena memang sekarang terbatas ya obat-obat penurun panas ya dok ya. Jadi banyak orang tua yang menanyakan ini gitu, bagaimana nih trik-triknya ya untuk menurunkan demam pada anak ya. Dan ini seringkali terjadinya pada anak usia berapa sih dok? Kayaknya masih kecil ya, anak-anak kecil. Yang dilaporkan banyak memang usia balita dan bayi, ya. Walaupun di beberapa kasus memang ada yang sampai kalau tidak salah umur 16 tahunan. Oh remaja. Ya, kita kan anak itu kan levelnya mulai dari lahir sampai 18 tahun ya. Akhirnya kena ke situ. Yang banyak kasus masuk ternyata setelah dilakukan screening, terutama dengan USG, dan memang ternyata banyak yang disingkirkan adalah gangguan-gangguan yang gagal ginjal kronik misalnya. Nah itu tidak masuk dalam. Nggak masuk, karena berarti dia sudah lama ya ngalamin dari gejalanya gitu ya. Ya karena di media sosial banyak juga dok yang men-share ya foto-foto video anaknya gitu yang akhirnya mengalami kondisi yang perburukan. Nah itu kayaknya sedih banget ngeliat anak-anak kecil itu sakit gitu ya dok ya. Saya kira dari sisi psikologi dan psikiatri bagaimana kan rasanya kehilangan atau penderitaan pada anak itu jauh lebih berat daripada kita kehilangan yang orang seusia kita. Nah, kan itu kesannya seperti itu. Betul, lebih berat ya. Oke, untuk kehilangan seperti itu ya. Tentunya sahabat Arakan juga memiliki mungkin kecemasan ya tentang hal ini. Tapi waktu itu saya juga sempat share ya kepada teman-teman di media sosial gitu dok, bahwa dalam menyikapi segala sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan, kita perlu fokus kepada hal yang bisa kita lakukan aja, ya. Karena kalau enggak kita kan cemas, gimana nih, nggak tahu harus berbuat apa ya. Jadi sahabat Arakan fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda lakukan, gitu ya, Anda perbuat, gitu ya. Oke, saya mau ngecek nih, ada nggak pertanyaan nih dari teman-teman di YouTube Live ya. Oke, kita coba lihat adakah pertanyaan yang muncul. Nah ini sepertinya memang para orang tua bertanya-tanya tentang apakah ini kondisi yang sebelumnya memang maksudnya udah pernah ada nggak sih dok? Atau ini kayak satu hal yang baru sama kayak COVID juga gitu, sesuatu yang baru dan akan melanda, atau ya ini bisa dibilang sesuatu yang sebetulnya common ya atau biasa lah gitu. Kita berharap bahwasanya kasus ini karena makin sadarnya para orang tua di luar sana, maka otomatis kecenderungan untuk mengalami gagal ginjal akut, terutama yang ada kaitannya dengan kekurangan cairan itu akan jauh lebih cepat teratasi. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan, dan juga dengan upaya pemerintah untuk menyetop yang kira-kira bahan toksin tadi yang ada dalam obat-obatan, karena kita tahu sampai sekarang kalau tidak salah
sudah 3 perusahaan besar farmasi Ya. yang dicabut izin edar Izin obatnya, dan obat yang diproduksi mereka kalau tidak salah ada sekitar hampir 60-an sampai ya 60-70 merek sediaan itu ditarik dan tidak diizinkan untuk diedarkan lagi, maka angka kejadiannya akan berkurang. Kelihatan memang setelah ada lonjakan besar di Agustus September itu makin ke sini makin sedikit yang dilaporkan, walaupun sampai saat ini masih naik terus. Masih naik angkanya ya. Kenaikan pelacakan makin intensif. Biasanya begitu memang. Jadi begitu ada kasus kemudian pelacakannya rajin, dan otomatis Jadi ketemu. kemungkinannya tinggi kan. Ah. Begitu pelacakannya sudah mulai kendur lagi misalnya, atau memang karena kemarin sudah habis penyakitnya yang seperti itu, dan kemudian sisa yang kita dapat adalah sisa-sisa. Nah itu berarti angka kejadian itu akan Menurun ya. Mungkin seperti itu ya. Berharapnya ini sesuatu yang memang bisa kita tangani dan segera dan akan makin menurun ya, Dok ya. Karena untuk hal-hal yang misalnya harus kemudian satu apa memang sudah ditunjukkan di beberapa rumah sakit yang bisa jadi pengalaman untuk melakukan ini biar bisa Ya. contohnya untuk yang hemodialisa. Masalahnya ini adalah hemodialisanya adalah hemodialisa anak atau Anak, bayi. iya. Itu adanya di Jakarta sini kan banyak titik-titik untuk melakukan hemodialisa. Iya. Tapi itu kebanyakan semuanya adalah untuk Dewasa. Ya kan ada seperti itu. Jadi akhirnya memang hemodialisa anak ini yang jadi terbatas. Ya kan. Betul. Selain mesinnya memang ternyata khusus, karena kita kan juga punya Iya. dan kebanyakan juga memang pasiennya dewasa. Ada satu kasus, tapi itu adalah kasus ini sebenarnya agak di luar. Itu adalah kasus gagal ginjal kronik. Kronik ya. Ya, anak umur beratnya sekitar 35-an kilo, dan memang mesin-mesin hemodialisa ternyata banyak, itu bisanya hanya sekitar sampai minimal 30 kilo. Jadi kalau di bawah 30 itu yang jadi kesulitan. Jadi besar. kesulitan. Itu anehnya gitu. Jadi akhirnya jadi berebutan. Jadi berebut ya. Iya, kalau tidak salah kan ada saat ini ada RSCM, Harapan Kita. Setiap tahun di Fakultas Persahabatan ada itu. Jadi dua, ya akhirnya berebut di dua rumah sakit. Berebut di rumah sakit besar itu ya, rujukan itu ya. Ya. Berarti terbatasnya adalah ketika kondisi gagal ginjal tersebut memerlukan cuci darah kalau bahasa orang awam ya, Dok ya, hemodialisa, dan kemudian alatnya tidak nggak ada, karena yang tadi khusus untuk anak yang di bawah 30 kilo itu ternyata terbatas ya, jarang sekali. Nah, kalau bicara tentang kesiapan layanan kesehatan, kalau di kita sendiri, Dok, di RSUD Tarakan Jakarta ini, apa yang bisa kita lakukan nih dalam kasus-kasus untuk gagal ginjal akut pada anak? Kalau misalnya sampai ada maksud dan kemudian kita ini hemodialisa kan, dan harus misalnya hemodialisa. Iya. Hemodialisa kan tidak harus dengan yang pakai mesin. Ya kan? Kita bisa yang ada namanya peritoneal dialisa. Iya. Jadi kita akan dibantu oleh teman dokter bedah atau dokter bedah anak, itu akan memasukkan kateter selang ke dalam rongga perut, dan rongga perut itulah yang dijadikan ginjal sementara untuk menyaring semua zat-zat yang harusnya dikeluarkan oleh ginjal. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa kita lakukan. Bikin peritoneal dialisa namanya. Peritoneal dialisa. Sejauh ini kita sudah ada menangani kasus ini belum, Dok? Kalau peritoneal dialisa ya, beberapa kali teman-teman dokter bedah anak itu memasang alat seperti itu. Saya kira teman-teman bedah kita bolehlah jago-jago deh, nggak usah diragukan lagi ya sahabat Tarakan ya. Untuk urusan pasang PDI ya, istilahnya peritoneal dialisa seperti ini. Itu bisa, memang sisa pengaturannya saja, karena walaupun kalau misalnya di mesin kan pasien sisa tidur di sampingnya, kemudian ditempelkan selang-selangnya, dan kemudian dilihat gitu kan, diawasi, akan dicuci darah untuk 2 jam kah, 4 jam kah, itu kan ada seperti itu. Nah, tapi kalau peritoneal dialisa jadinya continuous. Iya, jadi memang butuh perhatian lebih juga akhirnya untuk pasang sih itu. Jadi
pengawasannya ini yang sampai sekarang memang saat ini karena kasus-kasus ini juga akhirnya teman-teman manajemen rupanya cukup responsif juga dengan mulai menyiapkan perawat-perawat anak yang bisa menjalankan atau mengawasi proses dialisa ini. Dialisa ini ya. Sudah sementara di sekolah kan. Ditambah kompetensinya ya dok ya untuk mempersiapkan kondisi ini. Tapi kalau misalnya memang seorang anak terdiagnosis gagal ginjal yang akut dan memerlukan hemodialisa, itu kan berarti hemodialisanya bukan yang kayak kan kalau yang kronis terus-terusan tuh dok hemodialisanya gitu kan. Kalau yang akut itu biasanya berapa lama tuh dok perlu? Tergantung dari peningkatan kadar urium dan kreatininnya itu. Urium kreatinin. Ya, dan kemudian tergantung dari berapa diuresisnya dia. Jadi bisa saja hanya sekali selesai, tapi bisa juga 2-3 kali. Tapi bisa juga yang paling jeleknya dia berubah jadi misalnya GGK kan seperti itu. Jadi kronik dan perlu dan rutin. Bahkan bisa sampai kematian juga bisa kan kalau kematian. Prognosisnya berjalan bagaimana seperti itu. Itu ya, berarti kalau memang dia responsnya baik gitu dok ya, itu mungkin hanya memerlukan beberapa kali saja udah membaik dan artinya sudah tidak berkembang menjadi gagal ginjal yang kronis gitu ya, tapi berhenti sampai ke gagal ginjal akut dan teratasi tadi ya. Karena di laporan dari Kemkes per 6 November kemarin, ternyata dari 324 kasus yang masuk itu, walaupun memang jumlah kematiannya masih tinggi 195, tapi sudah ada 102 yang sembuh. Sembuh, alhamdulillah. Ini pun masih banyak yang dalam perawatan dan kita berharap mereka semua bisa sembuh dan kumpul lagi dengan keluarga. Dengan keluarga ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kembali pulih dan sehat ya seperti sedia kala. Dan kita semakin terampil dan ahli dalam menangani kondisi ini, gitu ya dok ya. Kita juga bersyukur bahwasanya untuk yang khusus gagal ginjal akut karena intoksikasi dari turunan etilen glikol ini kan sudah ada obatnya yang antidotumnya. Yeah. Dan walaupun itu pengalaman masih teman-teman di yang RSCM atau di beberapa rumah sakit besar, yang pusat-pusat pendidikan itu, tapi kelihatannya semua katanya laporan dari mereka. Semua yang diobati itu akhirnya alhamdulillah bisa akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda gagal ginjal ini berkurang. Ya, dan mudah-mudahan sudah mengarah semua ke penyembuhan ya, mudah-mudahan ya. Itu berita baiknya ya sahabat Tarakan bahwa saat ini penanganan untuk kondisi gagal ginjal akut misterius ya yang terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini, insya Allah sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah perbaikan ya untuk penanganannya. Dan kita berharap kita bisa melewati kondisi ini yang tadinya serba tidak pasti. Menjadi lebih bisa tertangani dengan baik ya. Baik, sepertinya sahabat Tarakan yang menonton live ini terpesona ya dengan penjelasan Dokter Mustari ya. Jadi tidak ada yang memberikan pertanyaan secara live chat, tapi banyak sekali hal yang sudah kita bahas, Dok ya. Tadi banyak ilmu-ilmu baru ya yang kita dapatkan ya para sahabat Tarakan dari Dokter Mustari. Ilmu cocokologi. Ada ilmu cocokologi juga, dan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi sahabat Tarakan yang memiliki anak kecil ya biasanya, karena memang banyak sekali berkembang hoax juga ya Dok ya. Kalau masa-masa kayak gitu ada aja tuh hoax di media sosial, di WhatsApp grup ya tentang penanganan ini itu yang kadang-kadang kurang tepat atau tidak berbasis ilmiah. Jadi sebaiknya memang didasari oleh dasar-dasar ilmiah. Ya. Baik, sebelum kita tutup podcast live pada pagi hari ini, saya mau minta Dr. Mustari memberikan mungkin semacam kata-kata penutup gitu dong, pesan-pesan kepada sahabat Tarakan yang menyimak podcast YouTube live pada pagi hari ini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Pesannya cuma jangan panik. Ya. Itu dan tapi tetap waspada. Tetap waspada. Jangan panik, tetap waspada. Jangan panik, tetap waspada.
Kemudian sekali lagi jaga cairan tubuh anak. Itu yang paling paling penting rasanya. Dan kemudian jangan ragu untuk kompres. Iya, kadang-kadang orang tua hanya mami dia yang bisa Lagi tempel tinggal simpel ya. dan kemudian dijalankan. Kayak gitu. Nampaknya sih dia bisa sangat bagus dan kompres. Di beberapa penelitian yang PPDS itu sempat tuh ada yang bikin penelitian berapa lama kompres yang ternyata mereka hanya menemukan gini, bila anak kita kompres kira-kira 5-10 menit, maka itu bisa membantu menurunkan 1-2 derajat suhu tubuhnya. Tapi yang kontinu ya, jadi kompres air hangat, kemudian ditempel, kemudian ditunggu sampai agak kering, langsung basahi lagi, kemudian itu, jadi ternyata bisa menurunkan. Dan ternyata anak dengan turun kadang-kadang 1-2 derajat saja langsung bisa, yang tadinya menggeletak saja begitu, itu sudah bisa langsung main. Dan itu kan berarti sangat ini untuk orang tua, ya, betul. Dari anak yang tergeletak gitu atau rewel, kemudian dia bisa mulai tenang, itu kira-kira. Saya kira itu. Luar biasa ya, sahabat Arakan ya. Jadi jangan panik, tetap waspada, jaga asupan cairan anak, dan jangan ragu untuk kompres ya. Gitu. Ternyata kompres ini banyak ininya ya, manfaatnya, terutama kalau kita menghadapi anak yang sedang demam ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Mustari untuk sharing ilmunya pada pagi menjelang siang hari ini. Pastinya bermanfaat banget Dok untuk para audiens ya, sahabat Tarakan yang menonton secara live. Dan nanti ini kan juga akan di-upload di channel YouTube RSUD Tarakan Jakarta untuk ditonton kembali. Dan jangan lupa untuk kasih like ya, tulis di kolom komentar dan share seluas-luasnya agar orang tua yang lain yang tidak menonton langsung pada pagi hari ini bisa ikutan mendapatkan manfaat dari perbincangan di podcast RSUD Tarakan Jakarta pada pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini dan nantikan podcast-podcast yang lain ya Dok ya, dengan tema-tema yang lain dari Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tarakan, tentunya dengan berbagai expert, dokter-dokter spesialis RSUD Tarakan yang keren-keren semuanya ya. Nantikan itu semuanya. Dr. Mustari dan saya Dr. Vivi pamit undur dari podcast ini. Terima kasih untuk atensi sahabat Tarakan semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Thank you, Dok. Terima kasih.